جانب أو نعتمد أو نستند إلى مدينة البعث. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. 8 Desember 2024 akan tercatat dalam sejarah Suriah saat kekuasaan otoriter keluarga Al-Assad yang langgeng selama 53 tahun dinyatakan berakhir. Kerumunan massa berkumpul di jalan-jalan Damaskus untuk merayakannya. Sedang sang pemimpin yang sebelumnya berkuasa selama 24 tahun terakhir meninggalkan negara dengan status buron. Sambil menebak seperti apa masa depan Suriah dan pengaruhnya terhadap Timur Tengah, seperti inilah fakta tumbangnya rezim Bashar al-Assad yang terangkum dalam sejumlah poin berikut. Pasukan pemberontak kini buru Assad. Simpang siur terkait keberadaan Presiden Bashar al-Assad sempat terdengar menyusul pengepungan sejumlah besar kota di Suriah yang berujung kudeta oleh oposisi. Sebelumnya, kantor Assad angkat suara mengatakan pada hari Sabtu bahwa presiden tetap tinggal di ibu kota demi melanjutkan tugasnya. Namun belakangan diketahui ia telah meninggalkan negara untuk mengasingkan diri dan mengakhiri rezimnya. Warga Damaskus telah melaporkan suara tembakan dan ledakan pada Minggu dini hari saat para pemberontak mulai menyerbu ibu kota. Di hari yang sama, Wakil Menteri Pertahanan Rusia, Alexander Fomin mengatakan bahwa mantan penguasa rezim itu telah meninggalkan Suriah tetapi tidak menyebutkan di mana ia berada. Setelah Damaskus berhasil direbut oleh para pemberontak, Bashar al-Assad dilaporkan melarikan diri dengan pesawat ke tempat yang tidak diketahui. Meskipun para pemberontak berusaha untuk melacak keberadaannya, belum ada pembaharuan informasi yang jelas per 9 Desember mengenai lokasi persembunyiannya. Sampai pada akhirnya, media pemerintah Rusia Interfax yang mengutip sumber Kremlin melaporkan bahwa Al-Assad dan keluarganya tiba di Rusia dan telah diberikan perlindungan di Moskow. Minggatnya sosok Assad pun menimbulkan spekulasi mengenai siapa yang akan memimpin Suriah dalam masa transisi ini. Serangan kilat dan demoralisasi tentara Suriah. Kejadian yang begitu cepat menjadi hal paling menarik perhatian dari tumbangnya rezim Bashar al-Assad ini. Bagaimana tidak, pasukan oposisi mampu menguasai ibu kota Suriah hanya dalam hitungan hari. Keberhasilan ini pun dirayakan para pemberontak dan warga yang mendukung. Menurut laporan Reuters yang mengutip para saksi, ribuan orang di dalam mobil dan pejalan kaki berkumpul di pusat kota Damaskus meneriakkan kebebasan. Sementara video yang diunggah daring dan diverifikasi oleh Al Jazeera menunjukkan beberapa orang di alun-alun Umayyad berdiri di atas tank militer yang ditinggalkan dan bernyanyi untuk merayakan. Selain Assad, anggota-anggota penting pemerintah Suriah juga terpantau melarikan diri. Hal inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana para pemberontak menciptakan gerakan luar biasa untuk menggulingkan kuatnya rezim. David Desroches, seorang profesor madya di Near East South Asia Center for Security Studies, mengaitkan keberhasilan serangan kilat pemberontak dengan moral tentara Suriah. Kepada Al Jazeera ia mengatakan, pasukan rezim Arab Suriah pada dasarnya tidak dipimpin dengan baik dan lebih tertarik memeras uang suap dari penduduk sipil daripada benar-benar bertempur. Dalam hal ini ia menyoroti Suriah tidak ada apa-apanya tanpa dukungan sekutu. Mengacu pada intervensi tahun 2014, pertempuran sebenarnya, sebagaimana ia mengatakan, justru dilakukan oleh proksi yang dipimpin Iran dan didukung oleh kekuatan udara Rusia, bukan dari tentara pemerintahan Bashar al-Assad. Karenanya ketika kekuatan udara Rusia disingkirkan dan proksi yang dipimpin Iran tidak lagi terlibat seperti hari ini, yang tersisa adalah demoralisasi, kepemimpinan yang buruk, perlengkapan yang buruk, dan institusi yang benar-benar korup, Republika mengutip dalam rilisnya. Tumbang setelah 14 tahun perang, saudara. Tumbangnya rezim Bashar al-Assad tampak kontras dengan bulan-bulan pertamanya menjabat sebagai presiden Suriah. Saat itu usianya baru 34 saat terpilih pada tahun 2000. Sebagai calon penerus, Bashar meninggalkan profesi medisnya untuk mempersiapkan diri menggantikan posisi ayahnya.
Dengan latar pendidikan Barat, ia diharapkan mampu membawa Suriah ke jalur lebih reformis. Apalagi ia menjalin hubungan dengan para pemimpin negara Barat di awal kepemimpinannya. Sementara istrinya, Asma Al-Akras, yang dinikahinya beberapa bulan setelah menjabat, adalah wanita sosialita yang lahir di Inggris. Namun siapa sangka, di balik sikap tenangnya, ia memilih cara brutal layaknya sang ayah ketika protes terhadap pemerintahannya meletus pada Maret 2011. Sebagaimana diketahui, pemberontakan yang berujung perang saudara terjadi di Suriah dan Bashar al-Assad memilih mengerahkan militer untuk menghancurkan kota-kota yang dikuasai oposisi dengan dukungan dari sekutu Iran dan Rusia. Kini rezim itu berhasil digulingkan dan keputusan Bashar meninggalkan Suriah sekaligus menandai berakhirnya perjuangan selama hampir 14 tahun menghadapi konflik. Hanya saja permasalahan di Suriah tak bisa dibahasakan telah berakhir saat ini. Sebab dengan situasi yang terus bergulir, perhatian dunia internasional makin tertuju pada arah perkembangan yang akan mempengaruhi masa depan Suriah. Kemana perginya sekutu Assad? Rezim Bashar al-Assad menyaksikan jam-jam terakhirnya saat tentara Arab Suriah mundur sepenuhnya, yang memungkinkan pasukan pemberontak maju tanpa perlawanan. Di saat bersamaan, pasukan Rusia juga menuju Tartus untuk meninggalkan Suriah. Pertanyaannya, mengapa upaya yang dikerahkan Rusia tak semaksimal dulu? Kemudian, kemana perginya Iran yang dikenal sebagai sekutu penuh Suriah itu? Faktanya, Rusia dan Iran tak lagi mengirimkan bantuan yang sama layaknya awal mula pergolakan pada 2011 silam. Satu-satunya serangan udara yang dikerahkan Rusia pada awal konflik pun pada dasarnya tidak begitu berdampak. Alasan paling kuat dari melemahnya dukungan Rusia dan Iran dihubungkan dengan konflik masing-masing yang tengah dihadapi. Teheran diketahui tengah repot dalam membantu pertempuran Hizbullah melawan Israel. Ditambah lagi Iran juga bersitegang langsung dengan Tel Aviv. Rusia di sisi lain sibuk dalam perang melawan Ukraina yang dibantu Barat. Belakangan, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov dalam keterangannya menyebut serangan pemberontak melanggar kedaulatan. Ia sekaligus menyampaikan harapan agar pasukan Suriah dapat segera memulihkan ketertiban. Namun, oleh banyak orang, pernyataan itu dianggap sebagai tindakan yang secara efektif membiarkan rezim tersebut berjuang sendiri. Sementara Iran yang diwakilkan Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa masa depan Suriah harus ditentukan oleh rakyatnya sendiri dan tanpa adanya campur tangan asing. Bagaimana pengaruhnya ke Timur Tengah? Situasi di Timur Tengah mewakili pusat konflik geopolitik yang rumit. Karena itu, jatuhnya rezim Bashar al-Assad disinyalir memiliki dampak signifikan, berpotensi merombak keseimbangan kekuatan di kawasan untuk selanjutnya mempengaruhi hubungan antara Iran, Rusia, dan negara-negara Barat. ABC-Net dalam analisisnya menyebut Rusia dan Iran menjadi pihak yang paling dirugikan di sini. Sebab bagi Rusia, Suriah selaku sekutu terkuatnya di Timur Tengah memberi Moskow pengaruh di kawasan tersebut. Rusia dengan izin rezim memiliki pangkalan angkatan laut di Tartus dan pangkalan udara di Latakia sebagai imbalan atas dukungan Moskow. Hal ini memberi Rusia kehadiran angkatan laut strategis utama di Mediterania dan kemampuan udara di seluruh wilayah. Kemudian bagi Iran, situasi di Suriah praktis memecah belah bulan sabit Syiah dari Iran melalui Suriah hingga Lebanon. Rezim Assad adalah Alawite, cabang Syiah. Kedekatannya dengan Iran membuatnya menjadi musuh Israel, Amerika Serikat, dan Arab Saudi. Jurnalis Al Jazeera melalui sebuah laporan bahkan menyebut jatuhnya rezim Assad adalah akhir dari sebuah era di Timur Tengah. Iran disebutnya tidak akan lagi memiliki perluasan pengaruhnya di Timur Mediterania, serta tidak akan memiliki akses darat ke sekutu pentingnya di Lebanon, Hizbullah. Di sisi lain, krisis kemanusiaan yang telah berlangsung di Suriah selama bertahun-tahun diprediksi akan semakin parah dalam waktu dekat akibat hilangnya kekuasaan. Setelah lebih dari belasan tahun berperang, ratusan ribu orang terbunuh dan jutaan orang mengungsi, pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad selama 24 tahun akhirnya runtuh. Menurut kalian, kemungkinan terburuk apa yang akan hadir dari peristiwa besar ini?